Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membuatkan tutorial untuk Bapak Ibu pengawas sekolah dasar atau sekarang istilahnya pendamping satuan pendidikan ya. Jadi dengan akun daripada Bapak Ibu, maka kita bisa memonitor kegiatan sumatif satuan pendidikan untuk 3 komponen ini ya. Yang pertama absensi, jadi berapa siswa yang masuk, yang tidak masuk, sifatnya rekap ya, jadi bukan nama. Kalau nama adanya di sekolah masing-masing. Kemudian foto kegiatan, ini yang kedua, ini hanya 1 foto selama 9 hari tes sumatifnya. Karena sekolah SD itu cukup banyak, sehingga 1 foto saja sudah 400-an foto ya, jadi sudah memenuhi server begitu. Kemudian nilai siswa, ini adalah nilai by name ini ya, nilai siswa di hari terakhir yang diupload oleh proktor sekolah. Jadi semua komponen ini bisa kita lihat laporannya itu manakala si proktor sudah mengupload, melaporkan begitu. Jadi kalau proktornya masih belum mengisi link dari sisi proktor, ya tentu saja di sini belum dapat dipantau. Misalkan belum mengupload foto kegiatan, ya tentu saja foto kegiatan dari SD tersebut ya belum ada. Demikian juga untuk absensi dan sebagainya. Lalu bagaimana tata caranya? Kita buka linknya, saya beri nama URL sd.sumatif.web.id. Seperti ini ditulis di browsernya, jadi tampilannya seperti ini ya. Saya refresh ini biar kelihatan. Laporan atau monitoring sumatif satuan pendidikan. Ini laporan untuk proktor, monitoring untuk pengawas. Begitu. Kemudian di sini ada menu username dan password di sini ya, biasa ya saya kira. Silakan login dengan akun masing-masing. Ini saya cobakan login dengan akun saya sebagai tim teknis ini ya. Ini sudah di kanan atas nanti akan muncul namanya ya di sini. Ya, kemudian ada menu utamanya adalah ini, laporan monitoring ini. Kita klik ini. Jadi hanya lihat-lihat saja intinya ya. Jadi ini ada keterangan bisa dibaca, tapi intinya kan di sini yang warna biru ini. Pertama adalah presensi siswa. Kalau kita klik menu yang saya sediakan ada 4 item sini ya. Ini pakai laptop ya biar jelas besar gitu kelihatannya. Pakai HP juga bisa ya sebenarnya. Jadi untuk hal-hal yang agak darurat begitu, hanya melihat-lihat pakai HP juga bisa, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada laporan tiap sekolah, laporan tiap kecamatan, rekap kecamatan maupun rekap kabupaten. Ada baiknya kita lihat dari yang gede dulu ya, yang kabupaten dulu, ya rekap. Nah, di sini yang tampil adalah seluruh siswa, jumlah maksudnya, jumlah dari seluruh siswa. Ini baru contoh ya, tadi saya hanya mengupload 3 sekolahan untuk contoh saja. Ini ya, nanti akan tampil total Semagetan itu ada berapa tuh siswanya. Nah, ini akan terakumulasi di sini. Berapa yang absen untuk agama itu misalkan. Yang mana hadirnya berapa, persentase kehadiran berapa akan terbaca di sini. Jadi ini judulnya adalah rekap 1 kabupaten. Saya klik kembali ya, kembali. Kemudian rekap kecamatan. Ini klik. Sekali lagi walaupun pengawas daripada SD itu adalah masing-masing kecamatan, maksudnya begitu ya. Tapi akun ini karena dalam satu server yang sama, ini tentu saja juga bisa melihat kecamatan-kecamatan manapun begitu ya. Ini hanya pemantauan kan tidak apa-apa. Ini sini semua kecamatan. Ini tadi memang saya baru ngupload 3 sekolah, 2 di Barat dan 1 di Lembean untuk contoh saja ini. Itu pun namanya juga ngawur untuk contoh lah. Jadi misalkan Barat. Nah, nanti akan terlihat di sini akumulasi jumlah siswa SMA Barat berapa. Maksudnya jumlah di sini kok tidak cocok misalkan dengan data saya misalkan ya. Ini yang sudah diupload proktor ya. Jadi misalkan ada SD yang proktornya belum ngupload ya belum terbaca di sini begitu aja. Ya, jadi nanti bisa kita tunjukkan caranya mengetahui bagaimana sudah ngupload atau belum di sekolahan saya misalkan dari pendampingan saya misalkan. Ini bisa dilihat sini. Ini sementara begini ya. Barat totalnya ada sekian. Ini gabungan nanti. Jadi gabungan dari berbagai sekolahan. Atau saya klik yang Lembean, jadi hanya 1 sekolah di Lembean saya coba itu. Akan terlihat tuh seperti ini ya. Itu untuk yang tingkat kecamatan yang rekap. Kalau laporan itu sedikit berbeda tampilan menunya. Kalau laporan itu begini, jadi sudah dirinci per sekolahannya. Tapi sekali lagi hanya jumlah ya, bukan nama siswa. Oh, kelihatan kan? Kalau di
Kecamatan Barat misalkan set begini kan kelihatan. Oh ini rekap Barat user SD Negeri Rejomulyo Barat, SD Negeri Bangunsari Barat. Sederhananya kan begini scroll aja kan bisa. SD mana yang belum nampak ini? Oh berarti belum laporan dia kan begitu saja bisa. Nah ini jadi banyak cara untuk mengetahui lah itu ya. Seperti ini. Kemudian laporan tetap sekolah ini kita klik. Ini ketik nama sekolah ini dipancing saja, dipancing. Misalkan tadi yang sudah saya coba masuknya, misalkan Krowe sudah saya cobakan ya Krowe. Kita pancing nanti akan muncul pilihan di bawahnya ini. Kita klik, muncul angka. Ini angka urutnya Krowe ini. Ya tidak apa-apa, diklik aja sudah ini. Coba kita tampilkan kan kelihatan. Nah, ini SDN Krowe. Ya, jadi ya tidak apa-apa ya seperti itu. Ini ya. Atau kita coba lagi yang lain lagi, misalkan itu sudah ada kan Bangun Sari tadi, Bangun Asri ya, Bangun. Kita pancing Bangun saja sudah ada loh ya ini ya. Kemudian kita klik, yang muncul nomor urutnya tidak apa-apa, tampilkan, akan kelihatan SD-nya ini ya, Bangun Asri Barat. Ya kembali. Seperti itu, jadi laporan tiap sekolah, kecamatan, rekap, kecamatan, kabupaten. Oke, kembali ke menu utama yang ini yang SD ini ya. Saya klik aja yang sebelah kiri ini SD ini. Maka akan kembali ke menu yang dasar tadi. Foto kegiatan. Kalau klik langsung menampilkan foto-fotonya, tidak usah dipilih ini ya. Jadi nanti ada ratusan foto yang ada di sini kalau semua sudah ngupload ini ya. Ini baru ada contoh 3 aja, ya sudah. Ini untuk arsip saja lah pokoknya ya. Seperti ini kalau ingin kita perbesar, nah seperti ini kan kelihatan. Tuh ini klik kanan, open image new tab begitu. Oke. Ya, ini hanya arsip ya, ini foto nih. Kita abaikan saja tidak apa-apa. Jadi kembali lagi nilai siswa. Nah ini sama dengan yang lain-lainnya, prinsipnya apapun data yang ada di sini berasal dari Proktor. Kalau dia belum ngupload, ya belum muncul, prinsip begitu. Yang paling bawah ini unduh semua data ya, semua yang dikirim dari Proktor di-download bisa. Ini kalau SD jumlah segitu ya ribuan nanti ini datanya ini ya, ribuan ini ya. Kita tampilkan saja yang atas ini ya. Ranking kabupaten. Jadi ranking nilai sekabupaten. Sekali lagi dengan catatan sudah diupload Proktor ya. Akan kelihatan. Nah ini, saya perbesar, ini saya sembunyikan menu yang ini bisa, biar kelihatan gede. Nah ini. Oh ternyata seperti ini tampilannya. Oh tertinggi dari SD Krowe misalkan seperti itu. Ini contoh loh ya ini. Contoh ini ya. Nah ini. Ini akan di-ranking satu kabupaten gitu. Jadi kebenaran nilainya tentu saja akurasinya tergantung Proktornya. Proktor mengupload dengan benar dan baik ya nilainya sama gitu. Kembali ranking kecamatan sama ya prinsipnya, pilih. Ini kecamatan akan muncul kalau ada yang sudah mengupload. Ada mod 1 aja sudah muncul di sini namanya. Ya, misalkan saya klik Barat, tampilkan. Tadi ada 2 sekolah yang sudah upload ya. Ini ya. Nah, ini akan kelihatan. Ini ya. Ranking nih, secara ranking ya ini. Nah, kembali elo pilih yang lembean tadi hanya 1 sekolah saya contohkan tampilkan. Nah, akan muncul yang data lembean seperti itu. Oke, kembali lagi sekolahan. Kalau sekolahan berarti ya tinggal pancing dengan namanya tadi. Bangun itu ya muncul di sini kodenya saja tampilkan. Nah, sudah muncul. Atau tadi Krowe. Krowe. Ini tampilkan. Jadi kalau kita pancing di sini kok tidak muncul, itu maknanya sekolahannya belum upload. Misalkan saya pancing Takeran begitu ya, Takeran. Tidak ada sama sekali, berarti SD Takeran atau mungkin Kawedanan misalkan yang ada kata-kata Kawedanan itu. Jadi pancing sedikit saja sudah muncul ya. Jadi misalkan yang bangun tadi bang gitu aja sudah muncul. Semakin banyak semakin jelas lah yang munculnya. Saya kira hanya begitu pemantauan ini. Harapan saya ini juga mampu servernya untuk menangani data yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu nanti ya. Ini launching di tahun pertama untuk pendataan seperti ini ya. Jadi belum pernah sebelumnya. Semoga servernya juga kuat. Saya kira itu ya sekali lagi untuk Bapak Ibu pengawas ya, pengawas atau satuan pendidikan SD. Ini ya ada 3 hal yang bisa dipantau untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai di sini dulu.